Our Lady of Akita, atau Bunda Maria dari Akita, adalah gelar perawan Maria terberkati, yang dikaitkan dengan penampakan Bunda Maria, yang dilaporkan pada tahun 1973. Penampakan yang dilaporkan oleh seorang saksi mata, Suster Agnes Katsuko Sasagawa, terjadi di daerah terpencil Yuzawadai, pinggiran kota Akita, Jepang. Akita adalah sebuah prefektur di wilayah Tohoku, Honshu. Pada tanggal 6 Juli tahun 1973, patung kayu Our Lady of All Nations yang berada di sebuah biara di Akita, berbicara kepada Suster Agnes Katsuko Sasagawa. Saat itu Suster Agnes Sasagawa adalah seorang novis di Institut Para Pembantu Hati Kudus Yesus dalam Ekaristi Kudus. Suster Sasagawa mendengar patung itu menyuruhnya berdoa, memohon pengampunan dosa bagi umat manusia. Setelah itu, kemudian dia dan biarawati lainnya, menemukan tangan patung yang tingginya 3 kaki itu, terluka dan berdarah. Dari tahun 1973 hingga 1981, ribuan pengunjung menyaksikan mata patung itu meneteskan air mata, hingga totalnya sebanyak 101 kali. Pesan-pesan Bunda Maria tersebut menekankan doa, terutama pembacaan Rosario Suci dan penebusan dosa, yang dikombinasikan dengan nubuat samar-samar, yang memperingatkan tentang penganiayaan imamat, dan ajaran sesat yang menyusup di dalam gereja Katolik. Sebuah patung Bunda dari kayu yang mewakili penampakan tersebut, dihormati oleh umat beriman Jepang dan umat Katolik lainnya. Pada bulan Desember tahun 1973, sebuah stasiun televisi Jepang merekam air mata yang keluar dari mata patung tersebut. Penampakan ini tidak biasa, karena patung Bunda Maria yang menangis disiarkan di televisi nasional Jepang. Dan semakin menarik perhatian, adanya penyembuhan mendadak dari gangguan pendengaran yang dialami Sasagawa, setelah penampakan tersebut. Patung tersebut juga berkaitan erat dengan gerakan The Lady of All Nations, yang pesannya memiliki beberapa kesamaan. Uskup setempat dari biara tersebut, John Sojiro Ito, Uskup Niigata, dalam sebuah surat pastoralnya, tahun 1984, mengakui keberadaan karakter supernatural dari serangkaian peristiwa misterius, yang berkaitan dengan patung Bunda Maria yang kudus tersebut, serta mengizinkan penghormatan kepada Bunda Maria yang kudus dari Akita, di dalam Keuskupan Katolik Roma Niigata. Suster Agnes Katsuko Sasagawa, lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1931 di Akita, Jepang. Suster Agnes adalah anggota komunitas Katolik, Seitai Hoshikai, atau pembantu Ekaristi Kudus di Yuzawadai, Akita, Jepang. Agnes berasal dari keluarga penganut agama Buddha. Dia lahir secara prematur, hingga menderita berbagai kondisi kesehatan yang buruk, termasuk kelumpuhan. Suster Agnes sejak kecil memiliki kondisi tubuh yang lemah, dan gampang sakit. Pada usia 19 tahun, ia terserang kelumpuhan pada susunan saraf pusat, akibat kesalahan saat menjalani operasi usus buntu. Sejak saat itu, dia tidak dapat bergerak selama 16 tahun. Selama periode itu, Agnes berpindah-pindah rumah sakit, dan menjalani satu operasi ke operasi lainnya. Ini membuat penderitaannya bertambah berat. Di klinik di Miyoko Niigata, dia bertemu dengan seorang perawat, Ibu W, seorang Katolik yang taat. Berkat perawatan penuh pengabdian dari Ibu W, kondisi Sasagawa membaik, dan membuatnya memutuskan mengikuti langkah Ibu W, menjadi seorang Katolik. Terbangun oleh cintanya kepada Tuhan, Agnes Sasagawa ingin memasuki komunitas religius, karena ia sungguh-sungguh ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pada awalnya, orang tuanya khawatir karena kesehatannya, namun mereka akhirnya mengizinkannya untuk bergabung dengan komunitas Suster Junshin, atau Kongregasi Suster Hati Maria Tak Bernoda, di Nagasaki.
Pada tahun 1969, Suster Agnes Sasagawa mendengar tentang Institut Para Pembantu Ekaristi, sebuah komunitas di mana seseorang dapat menjalani hidup bakti, sambil tetap berada dalam masyarakat. Atas undangan Uskup Ito, pendiri institut tersebut, Suster Agnes bergabung dengan para pembantu. Selain sebagai pengurus gereja, ia juga mengajar katekismus. Tidak lama setelah itu, Suster Agnes kembali mengalami kondisi yang buruk menjelang akhir Januari tahun 1973. Ia mulai menyadari adanya penurunan pendengaran pada kedua telinganya. Pada hari Jumat tanggal 16 Maret dia mendengar bunyi dering telepon, tetapi saat dia mengangkat telepon hendak menjawab panggilan telepon dari rumah induk para pembantu, Suster Agnes Sasagawa tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kehilangan pendengarannya sepenuhnya. Dia terdiam. Seorang dokter THT dari sebuah rumah sakit di Niigata, Dr. Sawada, melakukan pemeriksaan. Dr. Sawada menemukan bahwa ia kehilangan pendengaran pada telinga kanannya. Dokter juga mendiagnosisnya menderita gangguan pendengaran progresif pada telinga kirinya dengan peluang kecil untuk pulih. Dia langsung dirawat di rumah sakit untuk menerima perawatan dan istirahat. Setelah itu, ia mengambil kursus intensif membaca bibir untuk mendapatkan kembali kontak sosial. Suster Agnes melanjutkan pelatihan tanpa gangguan selama 43 hari berikutnya, hingga dia meninggalkan rumah sakit. Kemudian, secara kebetulan dia menerima sepucuk surat dari para pelayan Ekaristi. Surat itu menawarkannya untuk menjalani kehidupan doa di rumah induk para pembantu Ekaristi. Maka, pada tanggal 12 Mei tahun 1973, Suster Agnes pun meninggalkan rumahnya, dan tiba di biara di Yusawadai, ditemani oleh saudara perempuan dan saudara iparnya. Suster Agnes Sasagawa disambut seperti anggota keluarga oleh 6 suster komunitas. Setelah itu, tidak berapa lama tinggal di sana, Suster Agnes mengalami banyak sekali kejadian ajaib yang menakjubkan. Pada tahun 1973, Suster Agnes melaporkan penampakan perawan Maria yang terberkati, yang dikenal sebagai Bunda Maria dari Akita di dunia Katolik. Beberapa bulan sebelum dia bergabung dengan jemaat di Akita, Sasagawa sudah tuli total. Namun, setelah mendengar patung itu berbicara kepadanya, kondisi pendengarannya membaik. Pada bulan Oktober tahun 1974, pendengarannya kembali pulih untuk sementara. 4 bulan sebelum pendengarannya pulih permanen, tahun 1982, malaikat pelindungnya sudah memberitahukannya. Dan berikut ini adalah catatan kesaksian ajaib dari seorang Suster Agnes Katsuko Sasagawa. Peristiwa ajaib pertama di Akita terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 1973. Ini terjadi hanya sebulan setelah masuknya Suster Agnes ke biara. Ketika mereka pergi, Suster Agnes mengawasi hostis sendirian. Suster Superiorka telah memberikannya izin untuk membuka pintu tabernakel untuk saat adorasi. Jadi, dia masuk ke dalam kapel. Pada saat itu, sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi. Suster Agnes bercerita tentang pengalaman menakjubkan itu sebagai berikut. Ketika dia mendekati pintu tabernakel, tiba-tiba, cahaya terang misterius yang menyilaukan muncul dari tabernakel. Ia pun kemudian berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa. Apakah ini hanya halusinasi? Katanya dalam hati. Keesokan paginya tanggal 13 Juni tahun 1973, Suster Agnes bangun lebih awal dari biasanya. Dia pergi ke kapel 1 jam sebelum para suster lainnya. Ia ingin membuktikan, apakah cahaya misterius yang dilihatnya kemarin, adalah ilusi sesaat. Sambil mengatupkan tangannya dalam doa, ia mendekati bagian belakang altar tempat tabernakel berada. Tiba-tiba,
cahaya menyilaukan itu kembali menyambarnya. Dia tersentak kaget dan bersujud, tanda kagumnya, ternyata ini bukan ilusi. Bahkan setelah cahaya misterius itu menghilang, dia tetap terkapar di sana. Hari berikutnya, Kamis tanggal 14 Juni tahun 1973, ketika Suster Agnes sedang berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus bersama para suster lainnya, dia melihat cahaya merah misterius. Cahaya merah itu bersinar bagaikan kobaran api, seakan-akan menyelubungi cahaya yang menyilaukan dari tabernakel. Ujung api merah itu bersinar keemasan. Tampaknya seluruh tabernakel diselimuti api merah. Menurut Pastor Yasuda, itu adalah tanda mendekatnya kunjungan Bunda Perawan Maria. Uskup Ito dan Direktur Spiritual Biara, Pastor Teji Yasuda, menjadi saksi dari banyak peristiwa tersebut. Ada salah satu penampakan ini, Suster Agnes melihat, banyak makhluk yang mirip dengan malaikat, mengelilingi altar, dalam adorasi di hadapan Hosti Kudus. Ketika Uskup Ito tinggal di biara untuk memimpin devosi selama seminggu, Suster Agnes menceritakan kepadanya tentang semua peristiwa, dan penampakan yang terjadi padanya selama ini. Suster Agnes juga dikaruniai kunjungan malaikat pelindungnya. Ketika diminta untuk menggambarkan sosok malaikat, Suster Agnes menggambarkan sebagai berikut. Wajah bulat, ekspresi manis, seseorang yang diselimuti cahaya putih berkilau seperti salju. Malaikat pelindung tersebut menyampaikan berbagai pesan kepadanya, sering berdoa bersamanya, juga membimbing dan menasihatinya. Malaikat itu mengajarinya banyak ilmu pengetahuan, dan doa-doa yang tidak diketahui oleh Suster Agnes. Hebatnya, kemudian terbukti bahwa salah satu doa yang diajarkan malaikat itu, sama dengan doa yang diajarkan sang perawan kepada ketiga anak gembala di Fatima. Oh Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bimbinglah semua jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang paling membutuhkan kasih-Mu. Amin. Pada tanggal 28 Juni tahun 1973, malam menjelang Hari Raya Hati Kudus, adorasi dilakukan oleh 4 suster termasuk Suster Agnes. Tak lama setelah dimulainya meditasi hening, Suster Agnes melihat awan malaikat muncul di sekitar altar. Saat berdoa di kapel, Suster Agnes merasakan telapak tangan kirinya mulai sakit. Ketika dia membuka telapak tangannya, terlihat bekas seperti salib di bagian tengah telapak. Lukanya seolah-olah ada salib yang terukir di kulit, yang terdapat lubang kecil di tengahnya tempat darah mengalir. Luka itu adalah luka stigmata. Yang mengherankan, luka itu sama seperti luka di tengah telapak patung kayu Bunda Maria itu. Lukanya seperti luka salib, di mana darah mengalir deras dari lubang tengahnya. Keesokan harinya, Jumat tanggal 29 Juni adalah Hari Raya Hati Kudus. Ketika Suster Agnes dan Suster K memulai rosario, muncul sesosok misterius di sebelah kanan Suster Agnes, dia adalah malaikat pelindungnya. Pada tanggal 6 Juli malaikat pelindungnya menampakkan diri lagi, dan berkata kepada Suster Agnes, "Luka-luka Maria jauh lebih dalam, dan lebih menyedihkan daripada lukamu. Mari kita pergi berdoa bersama di kapel." Setelah memasuki kapel, malaikat itu pun menghilang. Suster Agnes kemudian menoleh ke patung Bunda Maria yang terletak di sisi kanan altar. Patung itu diukir dari kayu keras pohon Yudea, sosok Bunda Maria yang berdiri di depan sebuah salib, lengannya di samping tubuhnya, dengan telapak tangannya menghadap ke depan. Di bawah kakinya ada bola yang melambangkan dunia. Ketika Suster Agnes mendekati patung tersebut, tiba-tiba dia merasakan patung kayu itu hidup, dan hendak berbicara kepadanya. Ia bermandikan cahaya yang cemerlang, dan pada saat yang sama sebuah suara begitu indah menyadarkan telinganya yang sama sekali tuli. Bunda Maria berkata kepadanya,
Ketulianmu akan disembuhkan. Bunda kemudian membacakan doa komunitas yang disusun Uskup Ito, bersama Suster Agnes. Pada kata-kata, Yesus hadir dalam Ekaristi, Bunda memberi instruksi. Sejak saat ini, engkau harus menambahkan dengan kata, sungguh-sungguh. Bersama dengan malaikat yang muncul kembali, ketiga suara itu membacakan konsekrasi kepada hati kudus Yesus, yang sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi Kudus. Sebelum menghilang, Bunda Maria meminta agar Suster Agnes berdoa dengan sungguh-sungguh untuk paus, para uskup, dan para imam. Keesokan paginya, ketika para suster berkumpul untuk pembacaan pujian, mereka menemukan darah di tangan kanan patung, dan dua garis yang bersilangan, di tengahnya terdapat lubang, tempat darah mengalir. Luka itu sama dengan luka di tangan Suster Agnes, hanya saja, karena tangan patung itu lebih kecil, lukanya pun lebih kecil. Luka itu berdarah pada hari Jumat bulan Juli tahun 1973, seperti halnya luka di tangan Suster Agnes. Salah seorang suster menulis, luka itu seperti benar-benar teriris hingga ke daging. Tepi gambar salib itu tampak seperti daging manusia, bahkan orang dapat melihat butiran kulitnya seperti sidik jari. Saat itu saya berkata kepada diri sendiri bahwa luka itu nyata. Tetesan darah mengalir di sepanjang tangan patung itu, yang terbuka dan mengalir ke bawah, namun tetesan itu tidak pernah jatuh dari tangan. Luka di tangan Suster Agnes muncul pada hari Kamis, tanggal 28 Juni. Sesuai perkataan malaikat pelindungnya, luka tersebut menghilang pada hari Jumat, tanggal 27 Juli tanpa meninggalkan bekas. Pesan Bunda Maria datang pada tanggal 3 Agustus tahun 1973, hari Jumat pertama, ketika suara surgawi muncul dari patung itu memperingatkan. Banyak orang di dunia ini yang menyiksa Tuhan. Agar dunia mengetahui kemarahannya, Bapa Surgawi sedang mempersiapkan diri untuk memberikan hukuman yang berat kepada seluruh umat manusia. Aku telah mencegah datangnya malapetaka, dengan mempersembahkan kepadanya penderitaan putra di kayu salib, darahnya yang mulia dan jiwa-jiwa terkasih yang menghiburnya, yang membentuk kelompok jiwa-jiwa yang berkorban. Doa, penebusan dosa, dan pengorbanan yang berani, dapat melembutkan kemarahan Bapa. Ketahuilah bahwa kamu harus diikat di kayu salib dengan 3 paku. Ketiga paku ini adalah kemiskinan, kesucian dan ketaatan. Dari ketiganya, ketaatan adalah fondasinya. Ketika Suster Agnes mengucapkan kaul, ia mengucapkan 3 kaul ini. Pada malam harinya, sebuah kejadian kecil namun aneh terjadi pada Suster Agnes. Sekitar tengah malam, dia tiba-tiba terbangun karena teriakan. "Bangun, bangun," itu suara malaikat pelindungnya. Suster bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu, lorong itu dipenuhi sesuatu yang terbakar. Ternyata di dapur, ada keetel yang menyala-nyala seperti bola api. Seorang suster lupa kalau dia merebus ramuan, hal ini hampir saja membakar bangunan biara. Bagi Suster Agnes, ini pengalaman pertamanya, mendapat serangan iblis yang menjijikkan, sejak ia masuk biara. Saat itu tanggal 20 Januari tahun 1964, ia sedang memulihkan dirinya di rumah sakit di kota Miyoko Niigata, kondisi kesehatannya membaik pesat. Hari itu, dia pergi mandi bersama seorang wanita tua, salah satu pasien. Ketika dia mulai membuka pakaiannya di kamar ganti wanita, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki, Tuan T, berdiri di depannya. Tuan T, seorang Katolik yang taat beragama, tetapi ia meninggalkan gereja. Suster Agnes pernah diminta oleh para imam membujuk lelaki itu untuk bertobat, dia berhasil membujuknya. Lelaki itu kembali kepada imannya. Sekarang dia pulang ke rumahnya untuk pemulihan.
Suster Agnes pun tercengang dan menatap lelaki yang berdiri di depannya di kamar ganti wanita itu, menunduk dengan ekspresi sedih dan cemberut. "Mengapa? Anda tuan ada di sini, di kamar mandi wanita di sini?" tanyanya. Pada saat itu, sebuah bayangan hitam yang menyelimuti lelaki itu, muncul dari belakangnya. Lalu ia melepaskan jari-jarinya yang panjang, menyeramkan, dan menyerupai kait dari bahunya, yang telah dicengkeramnya dengan jari-jari itu. Dan ia mengembangkan sayapnya yang hitam seperti sayap kelelawar besar, lalu menerkamnya. Apa yang terjadi kemudian, ketika Suster Agnes melihat jari-jarinya yang seperti kait mendekat untuk mencengkeram dirinya, dia kehilangan kesadaran karena ngeri. Kemudian dia mendengar bahwa dia hampir terjatuh ke belakang saat itu. Untunglah wanita tua di sampingnya menolongnya dan mencegahnya terjatuh. Kepalanya nyaris membentur ke lantai beton, dia segera ditolong, dan kemudian ia tidak sadarkan diri selama 10 hari. Tubuhnya kaku, semua orang mengira kali ini dia akan tamat, hari ketiga dia diberikan sakramen terakhir. Dokter mengatakan, kalaupun jika dia selamat, dia mungkin menderita gangguan otak atau kehilangan penglihatannya. Faktanya, ibunya melihat mata Suster Agnes tertutup selaput putih. Ibunya berpikir dia tidak ingin melihat putrinya yang malang, yang sudah melalui semua kesulitan, menderita seperti ini lagi. Suster Agnes masih dalam keadaan koma. Anehnya, dia tampak damai seperti anak kecil. Ketika ibunya memanggilnya, dia menjawab dengan suara seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Pengalaman mendekati kematiannya. Tentu saja, Suster Agnes tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya saat koma. Tetapi dia masih ingat bahwa dia terus berjalan di hamparan ladang yang tak berbatas. Lalu dia lelah dan terjatuh ke tanah. Tetapi di sana ada bunga-bunga yang indah, sehingga dia tidak merasa bosan sama sekali. Kemudian pada hari ke-10, para suster dari komunitas Suster Junshin di Nagasaki, tempat ia bergabung saat itu, mengiriminya air lorda. Ajaibnya, begitu dia meneguk air lorda itu, anggota tubuhnya yang kaku menjadi rileks. Kemudian Suster Agnes merentangkan kedua tangannya yang lumpuh. Lalu dia membusungkan dadanya dengan begitu kuatnya, hingga kancing piyamanya hampir terlepas. Seolah-olah, terbangun dari tidur panjangnya, lalu ia membuka matanya sambil berkata, "Wah, cantik sekali." Dia tidak ingat kata-kata apa yang dirujuknya, apakah bunga-bunga yang dilihatnya saat koma, atau bunga-bunga yang ada di samping tempat tidurnya. Akhirnya dia bangun dan membaik. Suster Agnes pun lolos dari kematian berkat pertolongan Tuhan. Kemudian, 2 bulan setelah Suster Agnes mendapat kesempatan hidup baru, istri Tuan T datang menjenguknya. Sang istri berkata kepadanya sambil mengucapkan terima kasih. "Sebelum meninggal, suami saya mengatakan kepada saya betapa bersyukurnya dia kepada Anda, karena telah menyelamatkannya melalui doa-doa Anda." Kemudian Suster Agnes bercerita kepada istri Tuan T, tentang pertemuan dengannya di kamar ganti wanita di pemandian tersebut. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata pada hari dan waktu itu, adalah waktu di mana Tuan T menerima sakramen terakhirnya. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1973, Suster Agnes hendak masuk ke kapel untuk kebaktian malam. Tiba-tiba, dia terkejut ketika merasakan bahunya ditarik kasar dari belakang. Suster menoleh ke kiri untuk melihat ke atas bahunya. Lalu dia menyadari ada bayangan gelap melayang di atasnya. Dia begitu panik hingga dia mencoba mengangkat tangan untuk menepisnya dari bahunya. Tetapi makhluk itu mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang kuat bagai batu karang yang kokoh, sehingga ia tidak dapat bergerak. Dengan gemetar Suster Agnes berteriak minta tolong dalam hatinya. "Salam Maria, malaikat pelindung. Selamatkan aku," ucapnya dalam hati. Ternyata iblis menyerangnya kembali.
Saat itu juga malaikat pelindungnya muncul, dan mendahului Suster Agnes untuk menuntunnya ke kapel. Seketika itu juga, beban yang menimpa pundaknya pun lenyap, ia pun membasahi jarinya dengan air suci, lalu membuat tanda salib. Serangannya bagaikan kilatan, adalah serangan yang sangat mengerikan, dan yang jelas berada di luar jangkauan akal manusia. Setelah itu, hal yang sama terjadi lagi di tempat yang sama. Kali ini, Suster Agnes segera berdoa, "Tuhan, selamatkan aku, kasihanilah." Kemudian dia langsung diselamatkan dari serangan itu. Suster Agnes langsung memahami serangan ini sebagai pekerjaan setan. Hebatnya, Suster Agnes diserang oleh setan beberapa kali. Saat itu tanggal 29 September tahun 1973, setelah mendaraskan doa, mereka mendekati patung tersebut. Suster Agnes bersujud di hadapan patung Bunda. Kemudian salah satu suster menunjuk ke tangan kanan patung. Oh, luka di tangannya telah hilang. Darah dari luka di tangan kanan patung itu mengalir terakhir kalinya, pada tanggal 27 Juli tahun 1973, tetapi masih ada bekas luka berbentuk salib di tangan itu, dan hari ini bekas luka itu hilang. Saat malam hari setelah itu, sejumlah suster sedang menaikkan doa ibadah malam. Menjelang akhir doa, patung itu mulai bersinar cemerlang. Lalu suster rekannya yang berada di dekat patung melihat bahwa patung itu mulai mengeluarkan sesuatu cairan seperti keringat. Ia pun pergi memberitahukan kejadian itu kepada suster lainnya. Saat itu Suster Agnes belum menyadarinya, dan masih berdoa dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba di dekatnya malaikat pelindungnya muncul, dan berkata, "Maria bahkan lebih sedih daripada saat ia menumpahkan darah. Keringkan keringat itu." Lalu, Agnes bergabung dengan kelima saudari lainnya untuk membersihkan patung itu, dengan menggunakan kapas penyerap yang baru. Ajaibnya, seluruh tubuh patung itu basah oleh keringat. Terutama bagian dahi dan leher, seberapa banyak pun mereka menyeka patung itu, keringat berminyak, terus mengalir keluar tanpa henti. Keringat itu mengeluarkan aroma surgawi, wangi seperti bunga mawar, bunga violet, atau bunga lili. Atasannya, Suster K, berdoa dengan mata berkaca-kaca, sambil berkata, "Santa Maria, maafkan kami, karena telah menyebabkan Anda begitu sedih dan sakit hati. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Lindungi kami, bantulah kami." Setiap suster yang ikut menyeka tempat yang mereka inginkan, berbagi emosi yang sama dan merasakan rasa kagum. Potongan-potongan kapas penyerap itu basah kuyup. Setelah makan malam, mereka kembali membersihkan keringat itu cepat-cepat. Ketika Suster O bergumam sedih, seolah tidak tahu harus berbuat apa. "Kapas saya tidak basah sama sekali. Tampaknya tidak menetes keringat saat saya mengelapnya." Seketika saat itu juga, kapas di tangannya mulai basah oleh keringat, bagaikan spons yang dibasahi air. Dia takjub dibuatnya. Setelah Bunda Maria menyampaikan pesannya, cahaya menyilaukan yang mengelilingi patung itu, kemudian perlahan cahaya menghilang. Besoknya hari Minggu Paskah, tanggal 30 September tahun 1973, ketika para suster memasuki kapel, mereka juga mencium bau parfum yang sama. Wanginya terus tercium setiap kali mereka masuk ke dalam kapel, seolah-olah roh mereka secara alami naik ke surga. Tanggal 7 Oktober tahun 1973 adalah Hari Raya Rosario Suci. Suster Agnes secara khusus mencurahkan hatinya dalam mendaraskan setiap butir rosario. Kapel itu bermandikan wangi harum. Rasanya seolah-olah roh mereka terangkat oleh kasih Tuhan, mereka dikelilingi oleh kasih Bunda Maria. Muncul pertanyaan dalam benak Suster Agnes, berapa lama wangi ini akan bertahan? Semoga berlanjut sepanjang bulan Rosario.
Seketika malaikat itu muncul di sebelah kanannya dan menggelengkan kepalanya pelan tersenyum dan berkata, "Ini akan berlangsung hingga tanggal 15. Setelah itu, kamu tidak akan bisa lagi mencium harumnya bumi. Kumpulkanlah kebajikan, seperti parfum yang sedap. Jika Anda mengabdikan diri pada hal ini, dengan bantuan Maria, Anda akan mencapainya." Setelah itu, malaikat itu pun menghilang. Seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, parfum itu bertahan hingga tanggal 15 Oktober. Pada tanggal 18 Mei tahun 1974, saat adorasi Ekaristi pagi, malaikat pelindungnya menampakkan diri kepada Suster Agnes Sasagawa. Yang mengejutkannya, malaikat itu berkata sebagai berikut, "Telingamu akan terbuka pada bulan Agustus, atau Oktober. Kamu akan mendengar dan telingamu akan disembuhkan. Namun, itu hanya akan berlangsung sementara. Engkau akan kehilangan pendengaranmu lagi, karena Tuhan masih menghendaki ini sebagai persembahan." Pada tanggal 13 Oktober tahun 1974, hari itu adalah hari yang cerah dan menyenangkan. Tepat seperti yang diumumkan malaikat itu, dia dengan jelas menyadari bahwa rasa sakit dan nyeri di organ dalamnya dan bagian tubuh lainnya, telah lenyap di saat yang bersamaan. Kemudian Suster Agnes memanggil Uskup Ito, untuk melaporkan penyembuhan ajaib atas gangguan pendengarannya. Sekarang dia bisa mendengar. Seperti yang dikatakan malaikat itu, gangguan pendengaran Suster Agnes disembuhkan sementara, hanya bertahan selama 5 bulan. Sejak Rabu Abu di bulan Februari, ia mengalami sakit kepala parah dan telinga berdenging. Kemudian, pada tanggal 10 Maret tahun 1975, dia kembali kehilangan pendengaran di kedua telinganya. Meskipun bersifat sementara, penyembuhan ajaib ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan malaikat. Karena itu, Uskup Ito nampaknya amat tergugah oleh penyembuhan ajaib ini. Hari itu sekitar pukul 9 pagi, tanggal 4 Januari tahun 1975, Sabtu pertama. Yang membuat komunitas dan pastor ya sudah terkejut heran, patung Bunda Maria menangis. Saat itu adalah waktu berdoa setelah sarapan. Tiba-tiba Suster K, yang sedang membersihkan kapel bergegas keluar memanggil Suster Agnes di lorong. "Suster Sasagawa, kemarilah," kata Suster K. "Apa yang telah terjadi?" tanya Agnes. Suster Agnes pun mengikuti Suster K ke kapel, lalu Suster K menunjuk ke arah patung Bunda Maria, tanpa berkata apa-apa. "Ada apa dengan itu?" tanya Suster Agnes lagi. Sambil berkata demikian, dia memandang wajah Suster K, yang pucat pasi serta jari-jari tangannya gemetar. Suster Agnes melangkah mendekati patung itu, dan ia terkejut melihat wajahnya, kedua mata patung itu dipenuhi air. Oh, air! Air mulai mengalir turun ke hidungnya, saat itulah dia pertama kali menyadari, bahwa itu adalah air mata. Suster Agnes menjadi terlalu takut untuk berdiri, dan karena itu ia ingin bersujud di tempat, namun, dia segera menguasai dirinya. Kemudian ia pun menelepon pastor yang saat itu berada di pastoran, tak lama kemudian, pastor bergegas datang ke kapel. Dan sebelum dia menyadari, para suster lainnya berkumpul di kapel. Suster Agnes bersujud di bagian paling belakang, dia tidak berani mendekati patung tersebut. Jadi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. "Santa Maria, maafkan saya, akulah yang membuatmu menangis. Maaf, Tuhan, ampuni dosa-dosaku." Ia bertanya-tanya, apakah Bunda Maria menangis karena ia telah membuang begitu banyak rahmat melalui perantaraannya. Karena itu, Suster Agnes diliputi rasa penyesalan yang amat dalam. Demikianlah tangisan pertama patung Bunda Maria, dari Akita.
Berikutnya, tangisan yang kedua. Hari itu juga, sekitar jam 1 siang, air mata itu muncul kembali untuk kedua kalinya. Beberapa saat setelahnya, 2 atau 3 suster melakukan retret, mereka harus pulang lebih awal. Suster Agnes pergi untuk mengumpulkan medali yang dipersembahkan di depan patung Maria, karena ia menjadi sakristan pada hari itu. Setelah mengambil medali dari meja, dia menatap wajah patung itu untuk menyapa Maria. Pada saat itu Agnes terkesima melihat patung itu menangis. Dia sangat terkejut, karena kali ini, dialah orang pertama yang menemukannya dan kemudian melihat dengan saksama sobekan patung itu. Kemudian, dia menenangkan dirinya, untuk memberitahu biarawati yang tengah berdoa di salah satu ujung kapel. Lalu dia bergegas memberitahukan kepada yang lain. Seketika itu juga Pastor Yasuda beserta para suster lainnya, berkumpul di kapel, dan kemudian mereka mendaraskan doa rosario. Pada pukul 4 sore, Pastor Yasuda memberikan ceramah tentang patung menangis. Dia berkata, air mata ini adalah kepastian pesan-pesan Bunda Maria. Suster Agnes sangat tersentuh oleh penafsiran sang pastor, yang memicu luapan emosi yang selama ini ditahannya, sehingga ia merasa seakan-akan seluruh kekuatannya telah habis. Dan ini adalah tangisan ketiga, pada hari itu. Pada pukul 6.30 malam, ketiga kalinya, air mata mulai mengalir, sementara Suster Agnes tetap tekun berdoa. Kali ini, air mata deras mengalir keluar dari mata patung. Air mata mengalir tak henti-hentinya, muncul di pelupuk mata satu demi satu. Kemudian, garis-garis itu mengalir ke pipi, dagu, dan dada patung, yang tampak seperti garis-garis tipis. Melihat air mata yang terus menetes dari patung itu, Suster Agnes tidak dapat bergerak dari posisi bersujud, ia hanya berdoa. Santa Maria, Santa Maria, apa yang membuatmu menangis begitu banyak? Dia mengulanginya dalam hati dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap suster yang berkumpul di kapel juga tampak tersentuh oleh patung Bunda Maria yang menangis. Kali ini, orang-orang yang skeptis pun menjadi yakin bahwa itu adalah bukti nyata adanya mukjizat. Uskup itu juga datang ke kapel, untuk melihat air mata untuk pertama kalinya. Dia meminta kapas penyerap dan menyeka air matanya berkali-kali. Hari itu ada 20 orang yang menyaksikan patung itu meneteskan air mata. Biasanya, kurang dari 10 suster di biara itu, tetapi, pada saat itu, anggota cabang regional lainnya bergabung dengan mereka untuk retret tahun baru. Kedua mata patung kayu ukiran itu berkilauan. Mereka dipenuhi air mata, dan air mata itu pun meluap dan mengalir. Patung itu benar-benar tampak seperti sedang menangis. Kemudian, semua orang membicarakannya. Rasanya seperti ada orang hidup yang menangis. Sebenarnya air mata mengalir dari sudut mata, di mana kelenjar lakrimal berada. Lalu menetes ke sepanjang hidung dan pipi. Rasanya seperti ada orang hidup yang menangis sambil berdiri. Sebagian tetesan air mata menempel di bawah dagu bagaikan manik-manik, sebagian lagi mengendap di kerah baju. Butiran air berguling di tali pengikat, dan berlari di sepanjang lipatan jubah, lalu jatuh membasahi tumpuan kaki. Anehnya, patung kayu itu sangat kering sehingga retak di beberapa tempat. Meski begitu, cairan misterius mengalir keluar dari patung itu. Jadi, kata Pastor Yasuda, siapakah yang dapat menjelaskan fenomena semacam itu sebagai fenomena alam? Saya tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah air mata Maria yang baru diciptakan oleh kuasa Tuhan. Januari tahun 1975, air mata, keringat, dan darah dari patung tersebut dikirim untuk analisis laboratorium. Hasilnya keringat tersebut
mereka menemukan bahwa itu adalah cairan tubuh manusia. Desember tahun 1975, malaikat pelindung muncul lagi. Tahun 1975, Uskup John Shujiro Ito dari Niigata, pergi ke Roma untuk menemui Kongregasi Suci untuk Doktrin Iman pada tahun 1975, di mana ia berkonsultasi dengan Uskup Agung Hammer, wakil sekretaris kongregasi ini. Ia menjelaskan kepada uskup bahwa keputusan mengenai masalah tersebut berada di bawah yurisdiksi uskup setempat dari keuskupan yang bersangkutan. Tahun 1976, Uskup Shujiro Ito meminta Uskup Agung Tokyo untuk menunjuk komisi penyelidikan pertama. Tapi komisi pertama ini kemudian menyatakan bahwa mereka tidak dapat membuktikan peristiwa supranatural di Akita. Tahun 1976, Uskup Ito mengumumkan secara terbuka bahwa perlu untuk menjauhkan diri dari semua ziarah resmi dan semua penghormatan khusus terhadap patung ini, sementara penyelidikan sedang berlangsung. Air Mata pada tanggal 8 Desember tahun 1979 difilmkan oleh kru televisi pada pukul 11 malam, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda, dan ditayangkan di televisi kepada 12 juta orang di seluruh Jepang. Saat itu, Air Mata ditayangkan oleh para biarawati di biara tersebut, dan ditayangkan selama siaran berita di seluruh dunia. Kesaksian pemahat patung tersebut, Saburo Wakasa, seorang non-Katolik dan warga Akita, ditanyai tentang reaksinya terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan patung tersebut. Ia menjawab, "Patung Maria adalah karya pertama saya yang berhubungan dengan agama Kristen. Dari berbagai patung saya, hanya patung Maria di Yusawadai yang mengalami kejadian misterius. Saya memahat seluruh patung Maria, bola dunia, dan salib dari potongan kayu yang sama, jadi tidak ada sambungan. Kayu yang saya gunakan untuk memahat patung Maria sangat kering dan agak keras." Ketika ditanya apakah ia menganggap kejadian menetesnya air mata dari patung Bunda Maria sebagai sebuah mukjizat, ia menjawab, "Itu adalah misteri." Tanggal 15 September tahun 1981, patung Bunda Maria dari Akita menangis untuk ke-101 kalinya, dan untuk terakhir kalinya. Tanggal 28 September tahun 1981, malaikat pelindungnya menunjukkan kepadanya sebuah penglihatan dari Alkitab, dan memintanya untuk membaca Kejadian 3, ayat 15 yang berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan, dan perempuan itu, Maria, antara keturunanmu dan keturunannya, ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mengintai tumitnya." Pada tanggal 25 Maret tahun 1982, Hari Raya Kabar Sukacita, Suster Agnes Katsuko Sasagawa datang menemui Pastor Yasuda setelah adorasi. Dia mengatakan bahwa dia menerima pesan dari malaikat pelindungnya lagi. Menurut Suster Agnes, malaikat itu menyampaikan bahwa sakit ketuliannya akan disembuhkan sepenuhnya melalui perantaraan perawan suci yang tak bernoda di hadapan Yesus Kristus yang benar-benar hadir dalam Ekaristi. Suster Agnes juga disuruh menyampaikan berita ini kepada orang yang menuntunnya dan meminta petunjuk serta doa darinya. Pastor Yasuda menjadi begitu emosional ketika mengetahui hari itu akan tiba penyembuhan bagi Suster Agnes. Dia menasihati suster agar tidak menceritakannya kepada siapapun. Pada pagi hari tanggal 1 Mei tahun 1982, suster kembali menerima pesan lagi dari malaikat pelindungnya saat adorasi. Malaikat itu menyampaikan bahwa telinganya akan disembuhkan, meskipun ada orang yang tidak mempercayainya, tetapi jangan takut. Kemudian tibalah pada hari Minggu Pentakosta, hari Minggu terakhir bulan Maria. Hari itu, umat yang hadir lebih sedikit dari biasanya.
Satu-satunya orang dari luar adalah Tuan dan Nyonya Okuhara. Dia adalah profesor biokimia pertama di Departemen Medis Universitas Akita. Setelah lebih dari 1 jam adorasi, Pastor Yasuda mengambil monstrans sakramen Maha Kudus untuk memberikan berkat kepada para umat yang hadir. Kemudian pada saat ia membunyikan bel, pendengaran Suster Agnes pulih kembali, seolah-olah bunyi bel tersebut memicunya. Ketika mereka selesai memuji Tuhan seperti biasa, Suster Agnes memanggil Pastor Yasuda dari belakang. "Vater, saya baru saja menerima rahmat penyembuhan. Bolehkah saya meminta Anda melafalkan Magnificat untuk menunjukkan rasa terima kasih saya?" pinta Agnes. Mendengar kata-katanya, Pastor Yasuda merasakan gejolak emosi yang sulit dikendalikannya. Pastor menganggukkan kepalanya, lalu meletakkan hosti di tabernakel, dan berkata kepada para umat yang hadir. "Hadirin sekalian, beberapa bulan yang lalu, seorang malaikat menampakkan diri di hadapan Suster Agnes Sasagawa, dan mengatakan kepadanya bahwa telinganya akan sembuh total. Hebatnya, seperti yang dinubuatkan malaikat, telinga Suster Agnes sekarang telah disembuhkan. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan Magnificat, sebagai ungkapan rasa syukur kita, atas rahmat perawan Maria." Kemudian, himne dinyanyikan dengan suara nyaring. Semua orang di sana diliputi rasa syukur yang tak terlukiskan, dan terharu hingga menitikkan air mata. Malam itu, Suster Agnes menelepon Uskup Ito untuk melaporkan penyembuhan telinganya. Uskup sangat terkejut, karena Agnes dapat berbicara dengannya di telepon seperti orang dengan pendengaran normal. Hari itu benar-benar hari yang menakjubkan. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1983, Teresa Chun, seorang wanita, berusia 46 tahun warga Korea Selatan. Dia sedang berada dalam kondisi vegetatif, karena kanker otak terminal disembuhkan, setelah dua berdoa kepada Bunda Maria dari Akita. Tanggal 22 April tahun 1984, penampakan Bunda Maria di Akita diakui keberadaannya dan diizinkan penghormatannya oleh Uskup John Shujiro Ito dari Niigata dalam surat pastoralnya. Tanggal 9 Maret tahun 1985, Uskup Shujiro Ito pensiun. Juni tahun 1988, Uskup Ito membawa suratnya kepada Joseph Kardinal Ratzinger atau sekarang Paus Benediktus ke-16, yang mengizinkan surat pastoral dan penyebarannya kepada umat beriman. Tanggal 14 Maret tahun 1993, Uskup John Sojiro Ito meninggal dunia. Tahun 2002, bangunan kapel dibangun kembali, dengan gaya arsitektur kayu tradisional Jepang, oleh tukang kayu yang bekerja di kuil. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, Suster Agnes Katsuko Sasagawa sang visioner meninggal dunia, di usia 93 tahun. Ordo tempat Sasagawa bergabung, Institut Para Pembantu Ekaristi Kudus, mengumumkan bahwa Sasagawa, yang telah menjalani perawatan medis selama beberapa waktu, meninggal dunia pada Hari Raya Maria diangkat ke surga. Inilah catatan kesaksian penampakan Bunda Maria Akita menangis, sebanyak 101 kali yang disaksikan banyak orang. Dari 101 penampakan tersebut ada 5 yang tidak terdata jumlah saksi matanya. Jumlah saksi pada setiap kejadian bervariasi, yang tercatat paling sedikit 10 orang dan paling banyak 65 orang saksi mata. Secara kumulatif tangisan Bunda Perawan dari Akita, disaksikan lebih dari 1.870 pasang mata. Tahun 1975, pada bulan Januari dan Maret, tercatat total 4 kali penampakan. Tahun 1976, selama bulan Mei, tercatat total 6 kali penampakan.
Tahun 1978, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, tercatat total 12 kali penampakan. Tahun 1979, pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember, tercatat total 75 kali penampakan. Tahun 1981, pada bulan Januari, Agustus, September, dan yang terakhir tercatat tanggal 15 September jam 2 siang, total tercatat 4 kali penampakan. Demikianlah kisah kesaksian seorang Suster Agnes Katsuko Sasagawa, akan penampakan patung Bunda Maria dari Akita, menangis. Mengapa fenomena ajaib ini terjadi di Akita, Jepang? Terkait hal itu, Uskup Shujiro Ito menegaskan bahwa mukjizat-mukjizat itu ada kaitannya dengan pesan-pesan dari patung Bunda Maria yang diterima Suster Agnes dengan telinganya yang tuli. Inti dari pesan ketiga yang disampaikan oleh Bunda Maria di Akita adalah sebuah peringatan yang dapat diringkas sebagai berikut. Jika manusia tidak bertobat dan memperbaiki diri, akan ada hukuman yang mengerikan. Di Fatima, Bunda Maria pernah berkata bahwa, jika permintaannya tidak didengar, kesalahan akan menyebar dari Rusia yang ateis ke seluruh dunia, memicu peperangan lebih lanjut, orang-orang baik akan dianiaya, Bapa Suci akan sangat menderita, dan beberapa bangsa secara keseluruhan akan dimusnahkan. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 2019, berita mengejutkan bahwa Suster Agnes menerima pesan baru lagi dari malaikat pelindungnya, setelah lebih dari 30 tahun tidak bersuara menjadi berita utama di seluruh dunia. Menurut Suster Agnes Sasagawa, malaikat pelindungnya menyampaikan seperti ini. Dia merasa waktunya sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus fokus pada pesan-pesan suster di masa mendatang, untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat yang semakin dekat. Semoga kisah ini bisa membawa pesan Bunda kepada kita, umat Katolik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.